Mega proyek bendungan raksasa IKN bakal diresmikan Prabowo 2024. Pembangunan ibu kota negara telah dimulai sejak beberapa tahun lalu, dengan beberapa fasilitas primer mulai tampak wujudnya. Salah satunya adalah Bendungan Lata. Sejauh apa perkembangannya? Mari kita bahas. Ibu Kota Negara atau IKN merupakan mega proyek terbesar yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Namun ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 silam. Saat itu Soekarno memilih Palangkaraya untuk menjadi ibu kota yang baru karena letaknya yang berada di tengah kepulauan Indonesia dengan cakupan wilayah yang luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota yang lebih modern. Sayangnya, ide cemerlang ini belum pernah terwujud. Presiden Soekarno justru menetapkan Jakarta sebagai ibu kota melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Pada tanggal 22 Juni 1964, berlanjut pada masa Orde Baru, tepatnya di tahun 1990-an. Wacana pemindahan ibu kota negara kembali muncul dengan Jonggol sebagai sasarannya. Lalu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana ini kembali mencuat karena kemacetan dan banjir yang makin parah di Jakarta. Saat itu terdapat 3 opsi yang muncul. Opsi pertama tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan, dengan catatan terus melakukan pembenahan. Opsi kedua, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Sementara opsi ketiga adalah membangun IKN baru. Memasuki periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, wacana ini terdengar semakin kuat. Pemindahan IKN mulai digarap sering dan cepat. Hingga pada tanggal 29 April 2019, Jokowi mengumumkan keputusannya untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa. Hal ini dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. Pemindahan IKN juga didasari oleh 3 urgensi yang perlu dipahami. Pertama, untuk menghadapi tantangan masa depan. Hal ini sesuai dengan visi misi Indonesia 2045, yakni Indonesia maju di mana ekonomi Indonesia akan masuk daftar 5 besar dunia pada tahun 2045. Hal ini lantas menghadirkan alasan urgensi yang kedua, yakni ibu kota negara harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Alasan urgensi ketiga yaitu karena kondisi objektif Jakarta yang tak cocok lagi sebagai ibu kota negara. Pembangunan IKN membutuhkan perencanaan jangka panjang yang matang. Sejajar fasilitas penunjang bagi sebuah kota modern harus dibangun dengan cermat. Dari sejumlah fasilitas ini, terdapat 3 buah bendungan yang akan mendukung sistem jaringan sumber daya air. Pembangunan bendungan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 hingga 2042. 3 bendungan ini antara lain Bendungan Sepaku Semoy, Bendungan Batu Lepek, Bendungan Selamayu. Bendungan Sepaku Semoy berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Bendungan yang dikerjakan melalui kerjasama operasi antara PT Brantas Abipraya, PT Saknu Santara, dan PT Basuki Rahmanta Putra, dimulai pada Juli 2020. Dan direncanakan akan selesai pada awal tahun 2023. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy dilakukan dengan skema kontrak dengan total anggaran sebesar Rp556 miliar. Bendungan Sepaku Semoy diperkirakan memiliki luas kurang lebih 78 hektar. Sementara luas genangannya mencapai sekitar 280 hektar. Bendungan ini memiliki tinggi 25 meter dan panjang 450 meter. Tipe bendungan ini adalah urugan tanah homogen dan berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Timur Daya, khususnya Tambu. Bendungan ini diperkirakan mampu menampung hingga 11 juta meter kubik air dengan debit air sebesar 2.500 liter per detik, di mana 2.000 liter per detik dialokasikan untuk ibu kota negara dan sisanya sebanyak 500 liter per detik untuk Balikpapan. Selain itu, kehadiran bendungan ini juga dapat mengendalikan banjir dengan melakukan reduksi sebesar 55,26% di daerah aliran sungai dan desa Sungai Tengin. Meskipun tidak sesuai dengan rencana awal yang menargetkan selesainya Bendungan Sepaku Semoy pada awal tahun 2023. Namun progres pembangunan bendungan saat ini telah mencapai 82,5%. Para pekerja sedang melakukan peninggian bendungan utama
dan diharapkan dapat selesai pada bulan Juni tahun ini. Selain bendungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga sedang menyelesaikan intake Sungai Sepaku dengan kapasitas 3.000 liter per detik, sehingga akan tersedia suplai air baku sebanyak 5.000 liter per detik. Dengan jumlah ini, Bendungan Sepaku Semoy diharapkan mampu menyuplai air saat musim kemarau kepada 2 juta penduduk IKN sampai tahun 2023. Selain itu, lahan seluas 502 hektar di sekitar Bendungan Sepaku Semoy akan dibebaskan untuk menjadi area hijau atau green belt. Padahal rencana sebelumnya hanya mencakup 40 hektar area hijau. Saat ini desain penghijauan area bendungan yang sudah dirancang mencakup penanaman pohon produktif seperti sukun dan aren. Bendungan kedua yang dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan air di ibu kota negara adalah Bendungan Batu Lepek. Bendungan ini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak seperti Bendungan Sepaku Semoy yang hampir selesai pembangunannya, Bendungan Batu Lepek justru belum dibangun sama sekali. Rencananya Bendungan Batu Lepek akan dibangun setelah tahun 2035 dan selesai pada tahun 2045. Bendungan ini diperkirakan akan menambah suplai air baku dengan kapasitas 4.300 liter per detik. Dengan demikian, total suplai air di IKN akan mencapai 9.300 liter per detik sampai tahun 2045. Sayangnya, belum ada informasi akurat mengenai kisaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun bendungan ini. Bendungan terakhir yang juga akan turut dibangun di ibu kota negara adalah Bendungan Selamayu. Sama seperti Bendungan Batu Lepek, bendungan ini belum memasuki tahap pembangunan dan belum ada informasi pasti mengenai kapan pembangunan akan dimulai dan berapa kisaran dana yang akan dikucurkan. Meskipun demikian, bendungan ini telah melalui proses penilaian kelayakan pada tahun 2021. Dilansir dari beberapa sumber, Bendungan Selamayu diperkirakan akan mampu menambah suplai air baku sebanyak 3.950 liter per detik, sehingga jumlah suplai air untuk kawasan tersebut akan mencapai 13.250 liter per detik. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4, Haria Muldianto, mengungkapkan bahwa selain ketiga bendungan tersebut, pihaknya akan terus melakukan kajian dan mengidentifikasi sumber lain untuk menambah pasokan air baku sesuai dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk. Dia juga menyebut adanya potensi tambahan pasokan air dari Bendungan Safyak, Bendungan Baruas, serta kajian untuk mengambil pasokan air baku langsung dari Sungai Mahakam. Ini adalah perkembangan terbaru dalam pembangunan bendungan di ibu kota negara Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan air yang memadai, mengingat pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan air bersih di masa mendatang? Tulis opinimu di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Bye!